Oknum yang berkuasa ini mampu mengubah waktu dan hukum. Wow! Saat ini kita mau ngebahas di pelajaran 2 cornerstone kita. Judulnya Hukum Alam. Nah, jadi teman-teman, pelajaran kedua kita ini itu membahas tentang bagaimana usaha setan yang sekarang nih lagi bekerja keras untuk menyerang kita semua umat-umat manusia dengan cara memutarbalikan kebenaran. Nah, tapi dalam hal ini, kalau misalnya kita benar-benar bertahan nih dalam firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk terhindar dari serangan musuh atau setan. Jadi untuk kita umat-umat Tuhan yang selalu berpegang pada firman Tuhan nih, ada janji yang pasti yang akan Tuhan berikan, yaitu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terpengaruh ataupun jatuh ke dalam perangkap musuh atau setan. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Iya, nggak perlu sebenarnya kalau kita benar-benar udah berpegang sama Tuhan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Hari ini aku di sini Adventia bersama kedua teman aku, ada Andrea dan Cella. Hai semua. Hai semuanya. Saat ini kita mau ngebahas di pelajaran 2 cornerstone kita. Judulnya Hukum Alam. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin nih buat teman-teman yang belum punya buku, bisa langsung minta dengan cara kontak melalui sosial media ataupun call center Hope Channel Indonesia, supaya kita belajarnya bisa lebih enak nih bareng-bareng. Berarti aku boleh dong minta ya Kak Andrea? Boleh banget. Karena aku masih soalnya pegang kertas. Iya, boleh minta aja ya. Oke, nah kita kan udah masuk nih pembelajaran kedua dengan judul Hukum Alam. Udah, nggak? Iya, nggak, hukum udah, alam. udah. Oh ya, hukum alam. Iya. Nah, kira-kira apa nih hukum alam? Biasanya hukum rimba. Sekarang nih hukum alam. Masih agak clueless ya aku ya. Masih bingung. Kalau gitu gimana nih? Ya, kalau gitu mending langsung kita baca aja. Baca aja. Buat teman-teman yang belum punya buku, bisa baca di Daniel 7 ayat 25, 2 Tesalonika 2 ayat 3-7, dan di Wahyu 12 ayat 6. Siapa yang baca duluan? Iya aja deh langsung. Iya aja ya. Oke. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, jadi teman-teman, pelajaran kedua kita ini itu membahas tentang bagaimana usaha setan yang sekarang nih lagi bekerja keras untuk menyerang kita semua umat-umat manusia dengan cara memutarbalikan kebenaran. Nah, tapi dalam hal ini, kalau misalnya kita benar-benar bertahan nih dalam firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk terhindar dari serangan musuh atau setan. Amin. Jadi untuk kita umat-umat Tuhan yang selalu berpegang pada firman Tuhan nih, ada janji yang pasti yang akan Tuhan berikan, yaitu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terpengaruh ataupun jatuh ke dalam perangkap musuh atau setan. Jadi kita nggak perlu khawatir ya Iya, sebenarnya. nggak perlu sebenarnya kalau kita benar-benar udah berpegang sama Tuhan gitu. Oke teman-teman,
Supaya kita nggak bingung, kita tanya ke Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, sebelum penemuan mesin cetak, seorang penulis yang mahir membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk menghasilkan sebuah salinan Alkitab. Siapapun yang menginginkan Alkitab harus menunggu hampir setahun untuk menerima Alkitab mereka. Untuk sekarang ini, penulis dibayar dengan tarif setingkat dengan pekerja terampil lainnya. Barangkali 250.000 sampai 300.000 rupiah per jam. Jika pekerja tersebut bekerja 5 hari dalam sepekan, 8 jam sehari, hal itu akan membuat Alkitab kamu seharga 10 juta rupiah. Tapi itu belum termasuk biaya operasional bisnis, seperti listrik, pajak, dan sewa kantor. Perusahaan tidak hanya menagih biaya gaji pekerja saja. Misalnya, saat memperbaiki mobil, kamu tidak hanya membayar 300.000 per jam untuk mekanik, tapi juga 800.000 sampai 1 juta per jam untuk biaya lainnya. Jika kita menerapkan logika ini pada pembuatan Alkitab, harganya bisa mencapai 1,5 miliar. Wow! Buat kalian yang udah punya Alkitab, gunakan baik-baik ya. Dibaca, dipelajari, dan jangan cuma jadi pajangan di rumah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kita belajar Alkitab lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, wih. Dan tentunya sudah berada dengan kita yaitu Pak Pendeta Benny Tambunan. Halo, Halo Pak Pendeta. Halo, Pak Pendeta. semuanya. Aman, puji Tuhan. Udah pada makan semua. Sudah makan, sudah minum. Tentunya kita juga Semangat. Haleluya. Dia nggak muncul semangat ya? Semangat. Semangat. Ada semangatnya gitu ya. Nah, pelajaran kedua kita Pak Pendeta berjudul tentang hukum alam. Dan ayat intinya terdapat di 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 7. Ada yang mau baca? Aku boleh deh. Oke. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, Pak Pendeta, tentunya dari apa yang kita baca tadi dan kita bahas sedikit ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pemikiran kita. Mungkin ada teman-teman juga Yang bingung bertanya-tanya gitu ya. Semoga apa yang kita tanyain bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, untuk pertanyaan pertamanya Pak Pendeta, aku mau nanya, mengapakah Tuhan memberitahukan kepada kita sebelumnya bahwa hal ini akan terjadi? Iya, kalau kita mempelajari Alkitab kita dengan baik, banyak hal yang Tuhan sebenarnya sudah kasih tahu sebelumnya kepada kita. Atau yang sering kita sebutkan dengan nubuatan. Ya, sering kita sebutkan dengan nubuatan, yang artikan bahwa Tuhan kasih tahu ke depan kejadiannya ini, ke depan kejadian ini, dan lain seterusnya. Jadi, hitungan-hitungan tiap bagian itu Tuhan kasih tahu kepada kita, tentunya supaya kita siap, bukan supaya kita tidak siap, supaya kita siap. Kalaupun itu pada masa lampau, supaya kita siap juga bahwa, pada masa lampau ada kejadian seperti ini, maka cara mengatasi itu adalah saya harus melakukan seperti ini. Jadi Tuhan memberikan beberapa perjalanan-perjalanan daripada umat-umat Tuhan ataupun sejarah dunia ini pada waktu itu untuk kita ke depan ini apa yang harus kita lakukan. Dan itu berjalan. Kalau kita anggap bahwa itu kan masa lampau, nggak mungkinlah pada masa sekarang. Orang selalu katakan sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Jadi banyak hal yang harus lakukan. Kalau itu kejadian bagaimana, maka kita harus melakukan bagaimana untuk mengantisipasi kalau kejadian itu berulang pada kita atau di zaman kita ini. Oke. Nah, di ayat inti kita tadi tuh Pak Pendeta disebutin ada rahasia kedurhakaan. Rahasia kedurhakaan itu tuh apa sih Pak Pendeta? Iya, banyak hal yang setan tidak suka kalau kita menjadi pelajar Alkitab yang baik. Setan tidak suka. Tentunya dia tidak senang kalau
kita baca Alkitab kita, ya, kita senang. Kalau kita banyak Alkitab nggak apa-apa, Iya. asal nggak dibaca. Aduh. Asal nggak dibaca, iya, dia akan diamkan itu, gitu kan? Dia akan diamkan, kalaupun banyak. Tapi kalau sudah kita belajar, kita baca, kita tahu apa-apa, apalagi kita belajar mengenai nubuatan, maka dia kata, wah ini orang bahaya ini, gitu ya. Kalau bahasa kita, wah orang bahaya. Dia tahu dong rahasia aku, ya. Kalau dia sudah tahu rahasia saya harus lakukan apa. Nah, zaman pelajaran kita memberikan ada zaman kegelapan yang sering disebutkan dengan zaman kegelapan, ya, yaitu 1260 hari atau 1260 tahun dalam pelajaran kita yang memberikan. Jadi pada zaman itu, zaman kegelapan itu, orang kan tidak bisa seperti zaman sekarang ini buat baca Alkitab senaknya apa semuanya, enggak, ya. Memang Alkitab itu hanya dipegang oleh mereka yang memimpin gereja. Dan pada waktu khotbahnya udah orang dengerin aja, ya sudah ikut gitu kan. Oh, berarti dulu kitab suci banget ya Pak Pendeta? Iya, jadi dianggap bahwa jangan sampai tahu segala sesuatu. Ya. Batasin. Iya, jadi kalau kita tahunnya itu sekitar sampai tahun 1798 dari tahun 1538. Jadi 1260 tahun itu memang ini tidak sembarangan orang untuk ini. Ini kan setelah pergerakan reformasi, ya, Martin Luther dan lain-lain baru menentang, baru akhirnya terjemahan lain muncul dan lain sebagainya. Jadi Alkitab ini dalam berbagai hal dalam bacaan kita sebutkan, kalau tulis zaman dulu, zaman sekarang aja, sekarang sih gampang ya. Iya sih. pakai AI, Handphone. apa semuanya muncul. Tapi kalau zaman dulu kan harus menulis. Iya. Dan kalau menulis itu katakan butuh waktu berapa lama itu ya? Iya. Ya. Itu butuh waktu yang lama dengan harga yang mahal dan lain sebagainya. Jadi Alkitab itu memang sangat berharga sekali gitu. Sangat berharga sekali. Jadi orang begitu dapat pun sayang gitu. Jadi disayang-sayang, dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik, bahwa memang ini adalah firman Tuhan yang memang harganya, kalaupun dibikin harga, maka harganya sangat mahal. Jadi tidak sembarangan orang untuk membacanya. Zaman kegelapan memang zaman yang Alkitab ini memang diredam supaya tidak banyak orang yang baca dan lain sebagainya. Tapi itu tentunya taktik setan ya, supaya tidak orang tidak bacanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja, dan orang yang merasa punya kekuasaan itu, akan rasa bahwa saya ini berkuasa, saya ini biasa-biasa saja, saya bisa melakukan apa saja dalamnya. Jadi itu berbahaya. Dan bacaan kita mengatakan dalam pelajaran kita, kekuasaan itu hal yang berbahaya kalau kekuasaan itu digunakan untuk kedurhakaan dan sebagainya. Berarti kalau misalnya kita malas baca Alkitab tuh gara-gara ini ya, godaan setan ya. Iya, dia tentunya menggoda kita untuk tidak. Jadi apakah kita baca Alkitab tuh gak baca Alkitab jadi durhaka apa? Tidak baca maksudnya bahwa rahasia-rahasia yang ada di dalam itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau kita tidak membacanya untuk pribadi kita sendiri. Lanjut Pak Pendeta ke pertanyaan yang ketiga. Mewakili siapa atau apakah perempuan itu, dan bagaimana Tuhan memelihara dia, si perempuan itu? Dalam nubuatan ada dua menggambarkan perempuan. Perempuan suci dengan perempuan sundal. Perempuan suci adalah gereja yang benar. Perempuan sundal adalah gereja yang tidak benar. Ya. Jadi perempuan suci itu katakan disimpan dan sebagainya itu untuk menggambarkan bagaimana umat Tuhan itu, dia itu walaupun penganiayaan ataupun Alkitab itu di 1260 tahun itu memang sengaja didalamnya, tapi ada saja umat Tuhan yang pribadi ataupun sedikit yang beribadah kepada Tuhan dengan benar, yang masih baca Alkitab, yang mungkin masih punya Alkitab yang dan sebagainya. Jadi zaman itu zaman yang memang kalau kita perempuan itu bagaimana Tuhan pelihara, ya di zaman kegelapan itu Tuhan masih punya satu umat yang tetap setia, ya, yang tetap Tuhan pelihara walaupun zaman itu disebutkan dengan zaman kegelapan di mana kita tidak bisa sembarangan untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi Pak Pendeta juga ada pertanyaan,
apakah waktu dan hukum yang kuasa ini coba untuk ubah? Iya, mereka kan coba untuk mengubah dalam segi waktu dan hukum. Misalnya begini, kita tahu bahwa penciptaan itu 7 hari. Dalam 7 hari, maka hari ke-7 itu kita beribadah kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu pencipta. Iya. Oleh karena Tuhan pencipta. Maka ada juga yang mengubah, udahlah hari apa aja kan sama saja, gitu kan. Dari segi waktu. Dari segi hukum, kita tahu bahwa hukum keempat katakan, sucikan dan kuduskan hari Sabat. Ya, tapi ada yang katakan, ya udahlah, mana hukum sama aja kok, mana aja kita lakukan. Jadi banyak orang yang coba untuk mengubah itu dengan mengatakan segala sesuatunya bisa mereka lakukan. Itu bahayanya kekuasaan kalau digunakan dengan tidak sebaik-baiknya. Setuju. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas Jawaban. jawaban. Mungkin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman tadi kan yang Menarik nonton. banget sih ya menurut aku ini. Semoga bisa Pembahasannya. menjawab ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau ke segmen apakah pendapatmu, dan kita akan dengerin pendapat-pendapat dari teman-teman di rumah. Hai, nama aku Divet, aku kelas 11, aku dari perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Zakaria Sinaga, kelas 10-2 dari perguruan Advent 15 Ciracas. Halo, nama saya Zevanya Putriot dari kelas 10-4. Saya dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Benjamin Brahmana dari kelas 11-1, Sekolah SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Marvin Febrian Ringo, saya dari kelas 10-2, sekolah saya dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Alkitabku sekarang ada di kamar. Di rumah. Ada di kamar. Di meja belajar. Di rak buku. Tadi pagi. Kemarin. Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi malam. Amsal 6 ayat 6. Ulangan 28 ayat 1. Amsal 23 ayat 18. Yeremia 17 ayat 7. 2 Tawarik 17 ayat 5. Karena biar kita bisa merasa lebih dekat kepada Tuhan, dan seperti yang sering kita dengar, Alkitab itu adalah sumber dari segala ilmu yang ada di dunia ini. Karena Alkitab dapat memberikan ilmu yang sangat berguna bagi kita di kehidupan kita. Karena Alkitab itu sumber dari semua ilmu yang untuk kehidupan kita. Karena menurut saya dengan membaca Alkitab dapat mengawali hari-hari saya dengan baik. Karena itu adalah sumber pendidikan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah dengar pendapat dari teman-teman kita ya. Jadi aku juga mau dong nih dengar pendapat dari teman-teman yang di sini juga. Tadi aku notice satu pertanyaan sih. Yang mana tuh? Yang apa ayat Alkitab favorit kamu? Aku jadi kepo nih, masing-masing dari kita nih. Boleh apa sebutin itu? kali satu-satu ya. Iya. Boleh Mulai dari mana? siapa? Iya, aku. Iya Oke. deh, boleh. Ayat favorit aku itu ada di Ratapan 3 ayat 24. Ini bagus banget ayatnya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Wah, itu Iya. keren Dalam banget banget ya. Iya. Kalau Andrea, aku Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, kalau aku di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Pak Pendeta? Pendeta apa nih, Pak Pendeta? Banyak sih. Wih, Wah, banyak. salah satu ya. Iya, karena Tuhan banyak mimpi, Iya, banyak benar. Ayat di Alkitab tuh bagus-bagus ya. Iya, Iya, banyak bener banyak sih. berikannya dalam kehidupan yang nyata. Ya, pada saat ini bagusnya ayatnya. Iya. Benar-benar. Ya, tapi lebih banyak sih aku sayang dengan Yohanes 6 ayat 56, saya akan makan dagingku dan minum darahku, ya tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Amin. Itu untuk menekankan kepada pentingnya kita hidup dengan Tuhan setiap saat. Iya. Iya, bahwa tuh jangan cuma Tuhan doang yang ada di hati kita, tapi kita harus ada di harus hati ke Tuhan. Benar sekali. Setuju. Oke. Kalau misalnya, kalau gitu kita udah di penghujung nih. Jadi kita boleh minta kesimpulan dari Pak Pendeta.
untuk pelajaran kita kali ini? Iya. Kesimpulan pelajaran kita yang kedua dari pelajaran kita yang baru, ya, mengenai hukum alam, memberikan kepada kita bahwa setan itu tidak suka kalau kita tahu semua rencana-rencananya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah memberikan kepada kita apa yang akan terjadi di depan. Apa yang akan terjadi di depan, atau sering kita sebutkan dengan nubuatan. Dan kalau kita belajar nubuatan, maka kita harus belajar juga sejarah pada masa yang lampau. Pelajaran kita memberikan bahwa ada masa kegelapan. Orang sebutkan dengan masa kegelapan. Kenapa disebutkan dengan masa kegelapan? Karena kekristenan pada waktu itu benar-benar ditekan, benar-benar tidak bisa melakukan apapun secara khusus untuk membaca firman Tuhan. Tadi ada pertanyaan sebenarnya kalau kita belajar sekolah salafiyah, ada pertanyaan, kapan terakhir baca Alkitab? Jangan-jangan kita udah lama nggak baca Alkitab. Ya. Jadi dia dimintakan dalam kita dalam pelajaran ini bahwa masa kegelapan itu mungkin saja nanti akan terjadi lagi di mana kita sulit untuk bacanya. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, maka mari kita baca firman Tuhan, baca Alkitab kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan maknanya. Hukum alam di sini memberikan pada kita bahwa apapun yang terjadi berikutnya, itu semua tergantung kepada kepercayaan kita, iman kita, bacaan kita, hafalan kita, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan yang membuat kita boleh kuat menghadapi semua cobaan di masa yang akan datang. Amin. Untuk mendoakan pelajaran yang udah kita pelajarin hari ini dan buat mendoakan teman-teman juga, kita boleh minta doa dari Pak Pendeta. Baik, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah dan Kali kami yang bertahta dalam surga, kami puji syukur karena kesempatan boleh mempelajari firman Tuhan. Kami terima kasih karena Tuhan mengajarkan bagi kami, mengingatkan bagi kami bahwa ada masa yang lampau di mana segala sesuatunya kami tidak boleh untuk baca akan firman Tuhan. Tapi kami bersyukur atas pergerakan-pergerakan reformasi berikutnya yang memberikan kesempatan untuk kembali membaca akan firman Tuhan sebagaimana zaman kami pada saat ini. Ajar kami untuk menggunakan waktu kami dengan baik, membaca firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, untuk kami tahu apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Bersama-sama dengan semua orang muda dimanapun mereka berada, berkati, lindungi, dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Pendeta atas doa dan kesimpulan yang telah diberikan. Nah, buat teman-teman, aku harap pembelajaran yang udah kita bahas tadi dan pertanyaan yang udah diberikan ke Pak Pendeta serta jawaban-jawabannya dapat menjadi sebuah pencerahan dan juga pedoman bagi hidup kita supaya diterapkan. Dan sampai ketemu teman-teman Cornerstone yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.